Halo, selamat pagi. Pada pertemuan praktikum hari ini, kita akan membahas mengenai teknologi ekstrusi untuk pembuatan produk snack yang menggembung atau puff snack. Tujuan praktikum ini ada dua. Pertama, mempelajari prinsip proses dan mempraktekkan proses pengolahan makanan ringan yang bersifat menggembung, yaitu puff snack, menggunakan proses ekstrusi. Dan yang kedua, mempelajari pengaruh komposisi bahan dan suhu proses ekstrusi terhadap kualitas makanan ringan menggembung atau puff snack yang dihasilkan. Setelah menyelesaikan materi praktikum hari ini, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk ada tiga hal: menjelaskan karakter bahan baku yang mampu menghasilkan produk ekstrusi yang baik, menjelaskan prinsip proses pengolahan produk ekstrusi, dan menjelaskan pengaruh dari variabel proses atau pengolahan terhadap karakteristik produk ekstrusi yang dihasilkan. Coba kita ingat kembali definisi dari proses ekstrusi pangan. Jadi proses ekstrusi itu adalah proses untuk mengalirkan secara paksa suatu bahan pangan di dalam barel dengan menggunakan satu atau lebih variasi kondisi proses pencampuran, pemanasan, dan pengaliran, serta kemudian dipaksa melewati die yang didesain untuk membentuk produk dengan atau tanpa mengembangkan bahan. Produk-produk ekstrusi itu ada yang sifatnya menggembung dan kemudian ada yang tidak menggembung. Nah, contoh-contoh produk yang dibuat dengan proses ekstrusi adalah snack yang menggembung dan yang tidak menggembung. Jadi ada dua jenis snack. Kemudian produk-produk pasta, contohnya makaroni dan mie. Lalu makanan-makanan siap saji atau breakfast cereal, produk-produk confectionery, dan juga beras analog serta daging analog ataupun juga texturized protein. Bahan yang paling banyak digunakan pada proses ekstrusi ada dua, yaitu yang pertama ingredient dengan kandungan pati yang tinggi, yaitu tepung dan pati, digunakan sebagai ingredient untuk produk snack, sereal sarapan, dan sebagainya. Kemudian bahan atau ingredient protein. Jadi yang kaya protein ini biasanya menjadi ingredient untuk pembuatan daging analog, texturized protein, dan sebagainya. Kita lihat tepung dan pati. Tepung dan pati ini berasal dari tanaman, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, pati terdapat dalam bentuk granula yang tersusun dari dua molekul, yaitu molekul amilopektin dan amilosa. Perubahan struktur molekul pati selama proses ekstrusi itu adalah proses gelatinisasi, kemudian terjadi melting atau pelelehan, berikutnya terjadi proses fragmentasi atau dekstrinasi atau depolimerisasi dari molekul pati, lalu proses rekombinasi fragmen tadi, dan kompleksasi jika formula mengandung lipid. Lipid atau lemak dan minyak. Lipid berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan karena dapat mengurangi gesekan atau friksi antar partikel di dalam campuran dan antar permukaan skru dan barrel sehingga tidak menghasilkan panas atau tidak menyebabkan peningkatan suhu. Pada kadar lipid formula kurang dari 3%, ini tidak akan berpengaruh pada sifat ekspansi. Sebaliknya, jika kadar lipid dari formula yang digunakan itu lebih dari 5%, maka akan mengurangi laju ekspansi. Jika di dalam formula ada pati dan lipid, maka dapat terjadi atau akan terjadi pembentukan senyawa kompleks amilosa lipid.
Nah, kompleks ini khususnya terjadi antara asam lemak bebas atau monogliserida dengan amilosa dari pati. Bagaimana jika formula mengandung serat? Serat ini kita ketahui ada dua karakternya, jadi ada serat larut dan ada serat tidak larut. Serat yang tidak larut ini berperan sebagai pembentuk jaringan dan dapat atau berpotensi untuk menurunkan ekspansi. Kenapa dia bisa menurunkan ekspansi atau pengembangan produk? Karena serat tidak larut ini dapat mengikat air lebih kuat dibandingkan protein dan pati. Nah, kapasitas pengikatan air oleh serat tidak larut ini akan menghambat pelepasan molekul air pada saat keluar dari die, sehingga saat keluar dari extruder atau saat keluar dari die akan terjadi pengurangan ekspansi. Atau si produk menjadi tidak mengembang secara optimal. Extruder dapat kita kelompokkan berdasarkan jumlah ulir atau skrunya, kemudian berdasarkan suhu operasi atau suhu proses, dan berdasarkan kadar air formula yang diumpankan pada extruder. Berdasarkan jumlah ulir atau skru, maka extruder ada dua jenis, yaitu extruder ulir tunggal dan extruder ulir ganda. Kemudian kalau berdasarkan suhu operasi, extruder terbagi dua, extruder dingin dan extruder panas atau extruder pemasak. Extruder dingin ini suhu proses kurang dari 70 derajat Celcius. Sementara kalau extruder panas atau extruder pemasak itu menggunakan suhu proses di dalam extruder itu di atas 70 derajat Celcius. Berdasarkan kadar air dari formula yang diproses, maka extruder terbagi dua, extruder kering jika kadar air bahan atau formula yang digunakan itu sekitar 8-22%, dan extruder basah jika kadar air bahan atau formula lebih tinggi, yaitu sekitar 25-45%. Berikut kita lihat komponen-komponen penting di dalam suatu extruder. Di sini ada hopper, tempat untuk memasukkan bahan, kemudian ada barrel, dan ada die atau lubang pengeluaran produk atau sebagai cetakannya. Kemudian ada breaker, lalu pemanas atau heater, ada ulir atau screw, ada gearbox dan motor penggerak ulir, pisau pemotong, dan kipas pendingin. Klasifikasi extruder berdasarkan kondisi proses atau interaksi antara sifat-sifat bahan dan kecepatan skru dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini proses ekstrusi dapat kita kelompokkan menjadi proses dengan gaya geser rendah, medium, dan tinggi. Nah, untuk gaya geser rendah, medium, dan tinggi itu ada persyaratan berbeda untuk parameter kadar air dan densitas bahan, dan perbedaan pada parameter suhu barel, tekanan barel, dan kecepatan ulir yang digunakan. Proses ekstrusi dengan gaya geser rendah ini membutuhkan kadar air dan densitas formula yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang gaya gesernya medium atau tinggi. Jadi bisa Anda lihat di tabel. Begitu juga dengan suhu barel, tekanan barel, dan kecepatan ulir. Pada gaya geser rendah, suhu barel yang digunakan rendah, kemudian tekanan barel maksimal juga rendah, begitupun dengan kecepatan ulir. Jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan medium dan tinggi. Nah, kebutuhan suhu barel, tekanan barel, dan kecepatan barel yang tertinggi di antara tiga gaya geser ini biasanya dibutuhkan untuk proses ekstrusi dengan gaya geser tinggi. Ya.
Lalu bagaimana jenis produk yang dihasilkan? Untuk proses ekstrusi dengan menggunakan gaya geser rendah, biasanya produk-produknya bersifat tidak mengembang. Jadi contoh aplikasinya adalah untuk produk-produk pasta seperti makaroni dan mie, lalu untuk produk-produk olahan daging, contohnya pada pembuatan sosis. Sementara yang medium, contoh produknya adalah produk-produk roti dan texturized protein. Sementara yang menggunakan gaya geser tinggi biasanya digunakan untuk pembuatan snack, terutama yang menggembung atau puff snack, dan sereal untuk sarapan, yang sifatnya juga menggembung biasanya. Klasifikasi ekstruder berdasarkan laju geser dapat kita lihat di sini bahwa ekstruder pembentukan dingin atau pasta, kemudian ekstruder pembentukan tekanan tinggi, dan ekstruder pemasakan dengan laju geser rendah ini menggunakan laju geser yang rendah, sementara ekstruder collet dan ekstruder pemasakan laju geser tinggi ini menggunakan laju geser yang tinggi. Secara skematik dapat dikatakan bahwa proses ekstrusi diawali dari masuknya bahan yang sudah diformulasi, jadi formulasi bahan dari feeder atau hopper ke dalam ekstruder. Nah, kemudian di dalam ekstruder terjadi proses pendorongan si bahan tadi melewati ulir yang ada di dalam barrel, dan di tahap-tahap sepanjang barrel ini terjadi proses pencampuran, melting, dan pemasakan, dan berakhir dengan pengembangan dan drying pada saat melewati daerah atau area dye. Nah, ini kita lihat bagaimana peningkatan tekanan terjadi di dalam ekstruder ulir tunggal. Jadi pada saat ingredient masuk ke dalam ekstruder, tekanan awal adalah tekanan atmosfer. Kemudian pada saat didorong di dalam ekstruder, ini akan terjadi proses peningkatan tekanan pada saat pencampuran, kemudian semakin meningkat lagi pada saat proses melting, dan proses pemasakan, serta sesaat sebelum keluar dari dye. Nah, selanjutnya, setelah keluar dari ekstruder atau dari dye, akan terjadi penurunan tekanan produk. Suhu ekstrusi ini akan berpengaruh pada karakteristik produk, apakah produk akan mengalami ekspansi atau tidak. Jadi biasanya produk ekstrusi akan terekspansi atau menggembung jika suhu ekstrusi di atas 100 derajat Celcius. Nah, ekspansi akan meningkat dengan meningkatnya suhu dan menurunnya viskositas. Pada suhu di atas 100 derajat Celcius, pati akan meleleh sempurna dan tekanan di dalam die head akan meningkat akibat dari bentuk skru yang makin ke arah die itu batangnya makin besar, sehingga pinggiran dari die itu akan makin sempit jaraknya dengan barrel, dan pengaruh dari bentuk lubang die yang sangat kecil. Ya. Nah, ketika ekstrudat keluar dari lubang die, maka tekanan akan turun ke tekanan atmosfer. Akibatnya apa? Terjadi ekspansi di produk dan air pada produk akan berubah menjadi uap atau terjadi flash off. Flash off tersebut akan menimbulkan terbentuknya inti gelembung yang terus berkembang menjadi gelembung. Nah, ketika suhu ekstrudat sudah turun ke suhu ruang, maka ekstrudat akan menjadi padat dan pertumbuhan gelembung berhenti. Nah, bagaimana skema ekspansi ekstrudat?
seperti penjelasan tadi, secara sederhana dapat digambarkan atau dapat dilihat pada ilustrator berikut. Berikut bisa kita lihat diagram alir dari proses pembuatan snack yang menggembung atau puff snack. Di sini pencampuran dari tepung, air, dan aditif dilakukan untuk memperoleh formula dengan kadar air yang relatif rendah, yaitu sekitar kurang dari 30%. Suhu proses di dalam extruder untuk pembuatan snack yang menggembung ini biasanya di atas 100 derajat Celcius. Nah, kemudian proses ekstrusi ini akan menghasilkan produk ekstrudat dengan kadar air yang masih lebih tinggi dari kadar air yang stabil atau aman untuk disimpan. Sehingga biasanya ekstrudat kemudian mengalami proses pengeringan untuk menghasilkan produk yang lebih stabil dari kadar airnya untuk penyimpanan. Jadi di dalam proses pengeringan dilakukan penurunan kadar air lebih lanjut. Produk yang keluar dari pengering kemudian mengalami tahap coating dengan komponen flavor sebelum dikemas. Selanjutnya kita lihat diagram alir dari proses pembuatan produk-produk pasta seperti makaroni dan mie. Berbeda dengan proses pembuatan produk snack yang menggembung atau puff snack tadi, maka pada pembuatan pasta, proses pencampuran tepung, air, dan aditif dilakukan untuk memperoleh formula yang relatif lebih basah dibandingkan dengan yang formula bahan yang digunakan untuk pembuatan puff snack. Ya, jadi kadar air untuk formula produk-produk pasta biasanya berkisar antara 30 sampai 40%. Kemudian ada proses preconditioning, tujuannya adalah untuk menyeragamkan atau mendistribusikan air yang ditambahkan di dalam formula sehingga tersebar secara homogen di dalam bahan yang sudah dicampur. Proses ekstrusi sendiri selanjutnya dilakukan pada suhu yang rendah, ya, karena di sini tidak diinginkan proses pemasakan dan penggembungan. Sama seperti halnya dengan snack yang menggembung, produk yang atau ekstrudat yang keluar dari extruder selanjutnya mengalami proses pengeringan untuk menurunkan kadar air sehingga diperoleh ekstrudat dengan kadar air yang stabil dan aman untuk disimpan. Di pasaran mungkin Anda menemukan produk-produk ekstrusi, ya, yang ada isian di dalam produknya, ya, seperti contoh gambar ini. Nah, pada proses pembuatannya biasanya digunakan dua extruder, ya. Jadi ada ekstrudat A yang merupakan komponen pengisi dan ekstrudat B yang merupakan snack luarnya. Kalau dilihat kira-kira seperti demikian proses ekstrusi yang dilakukan untuk yang produk-produk yang mempunyai isi di bagian tengah. Ini extruder yang tersedia di lab proses kita. Pada 4 slide terakhir, ini saya tampilkan tulisan saya mengenai perkembangan makanan ringan dari waktu ke waktu. Di sini, di dalam artikel ini, dapat Anda pelajari bagaimana perkembangan penggunaan extruder untuk pembuatan produk-produk snack yang berbasis ekstrusi. Menarik untuk kita lihat bahwa berkembangnya extruder
Ini mengakibatkan proses pembuatan makanan ringan berkembang menjadi sedemikian pesat. Fokus pembahasan mengenai makanan ringan dari ekstrudat dapat Anda lihat pada slide berikut ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, ada renungan yang mungkin sangat baik untuk Anda pahami dan Anda ikuti, bahwa kesuksesan datang dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi dengan doa. Demikian penyampaian materi pengantar untuk praktikum ekstrusi hari ini. Untuk tugas praktikum, ini dapat Anda baca di penuntun praktikum yang sudah di-share di WA Group, dan nanti secara teknis akan dibantu oleh asisten. Terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat praktikum.